Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Sela Agnesia dari kelas Indralaya, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tujuan dari pembuatan video ini digunakan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu dengan hormat Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, serta dengan hormat Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi dan terus meningkat seiring dengan kasus pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu masih tingginya tingkat pengangguran bagi kalangan anak muda, terutama mereka yang telah memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau biasa yang kita sebut dengan fresh graduate, yang mana masih berbanding terbalik dengan konsep ekonomi pendidikan berupa tingkat pengembalian investasi, yang mana perbandingan antara biaya yang dikeluarkan selama proses menempuh pendidikan dengan manfaat pendidikan yang akan diperoleh ketika telah lulus menempuh studi. Sebelum lebih jauh membahas mengenai masalah ini, mari kita simak video berikut ini. Angkatan kerja baru usia muda kesulitan menemukan pekerjaan meningkat selama pandemi COVID-19. Kondisi ini memicu kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun, terutama mereka yang mendapat pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional yang dilansir harian Kompas 15 Oktober, kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun naik menjadi 2,18%. Data yang sama juga menunjukkan penurunan angkatan kerja baru yang mendapat pekerjaan dari 53,1% sebelum pandemi menjadi 44,5% saat pandemi. Peneliti di Semeru Research Institute, Lia Amelia, menyebut kondisi ini berdampak buruk jangka panjang seperti penurunan kualitas SDM serta pendapatan rendah dan persoalan kesehatan mental. Jadi mereka sangat dimungkinkan untuk bekerja apa yang ada, apa aja gitu, tanpa mungkin mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka dan juga berupah rendah. Krisis COVID-19 ini juga bisa berdampak negatif pada masalah kesehatan mental lulusan baru ya, dikarenakan depresi dan juga adanya gangguan kecemasan akibat prospek ekonomi yang terbatas selama pandemi. Menurut Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, persoalan ini dipicu sistem informasi pasar kerja dan darurat produktivitas yang terus menurun sejak 2018. Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang ada di sebelah kiri ini, kita lihat bahwa produktivitas kita itu terus turun sampai tahun 2018. Dan kita makin jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Cina, lalu juga dengan India, lalu juga dengan Vietnam, dan juga dengan Malaysia, dan juga Thailand. Pemerintah dituntut mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia demi peningkatan produktivitas angkatan kerja baru. Jika tidak, kegagalan memanfaatkan bonus demografi atas populasi usia produktif yang besar mengancam di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV. Pendidikan merupakan salah satu modal manusia yang sangat penting dalam perekonomian karena dapat memperbaiki kualitas ketenaga kerjaan. Makin tinggi tingkat pendidikan, maka kualitas tenaga kerja akan makin baik dan makin produktif. Produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan, pendidikan juga banyak memberikan manfaat bagi tenaga kerjanya. Salah satunya yang utama adalah berupa peningkatan penghasilan ketika memasuki dunia kerja. Pengembalian manfaat dari pendidikan dalam hal penghasilan inilah yang sering disebut sebagai tingkat pengembalian investasi pendidikan, atau dengan kata lain merupakan returns to education. Pendidikan memberikan banyak sekali manfaat baik secara individu maupun secara luas. Dengan pendidikan, seseorang mampu memperbaiki kualitas hidupnya, memiliki kualitas diri yang baik, memperoleh pekerjaan yang layak, serta memperoleh pendapatan yang cukup, yang mana hal tersebut mampu mendorong kemajuan bagi diri sendiri, bagi masyarakat luas, dan juga bagi negara. Namun, tidak semua manfaat dari menempuh pendidikan setinggi-tingginya dapat dirasakan seutuhnya oleh semua rakyat di Indonesia. Melihat kenyataan dan permasalahan yang ada, masih banyak individu dengan pengalaman pendidikan yang baik tidak dapat memperoleh pekerjaan seperti yang mereka inginkan, atau seperti sejalur dengan jurusan yang mereka ambil, sehingga membuat mereka menjadi pengangguran karena mereka ingin bekerja sesuai minat mereka saja,
dan sesuai dengan level tingkat pendidikan mereka. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ada pun literatur yang saya baca, menurut McConnell pada tahun 2016 menyatakan tingkat pengembalian investasi pendidikan akan makin meningkat seiring dengan makin tingginya pendidikan. Namun, ternyata seiring dengan berjalannya waktu, tingkat pengembalian investasi pendidikan juga bisa menurun. Hal ini ditentukan sangat mengkhawatirkan, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan ekonomi digital. Dalam mengatasi kondisi pengangguran terdidik yang telah kita bicarakan sebelumnya, cara yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan keterampilan berwirausahaan pada individu, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena setelah lulus nanti, para individu tersebut memiliki keterampilan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha tertentu. Dengan berwirausaha, selain dapat memperoleh pendapatan, juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain. Selain itu, untuk mengatasi fenomena pengangguran terdidik, dibutuhkan juga upaya dan kebijakan nyata dari pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran terdidik. Berdasarkan kebijakan tersebut, diharapkan terdapat kebijakan yang lebih efektif lagi dalam memberi pelatihan berwirausaha sejak dini. Dengan adanya pelatihan berwirausaha, tenaga kerja terdidik semakin tergerak untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga mampu meningkatkan jumlah lapangan kerja, sehingga bisa berbanding lurus dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sukses tampaknya terkait dengan tindakan. Orang sukses terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Mari, saya Sela Agnesia, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.